Semangat pagi anak-anak. Pagi semangat. Ya. Kita harus bersemangat supaya belajarnya pun menjadi enak dan semangat, ya. Tema kita dalam minggu ini tema yang baru yaitu pekerjaan. Dengan subtema pekerjaan yang menggunakan jasa. Nah, orang yang ingin memiliki penghasilan atau upah haruslah bekerja. Pekerjaan ada bermacam-macam. Ada pekerjaan yang menggunakan jasa, ada pekerjaan wira swasta, dan seniman. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan yang menggunakan jasa. Pekerjaan yang menggunakan jasa adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kepuasan, pelayanan, kemudahan, dan manfaat lainnya, seperti mendapat upah atau gaji yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau tempat bekerja. Contohnya yang pertama, pekerjaan yang menggunakan jasa adalah guru. Nah, ya, perhatikan. Oke, guru. Tugasnya apa? Yang pertama, mengajar. Ini lihat, ibu guru sedang mengajar anak-anak mendengarkan cerita. Lalu di sini ibu guru sedang mengajar anak-anak bernyanyi. Ya, yang ketiga, kemudian tugas guru yang lainnya adalah mendidik, ya, supaya anak-anak teacher tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, tidak hanya jadi anak yang pintar, tapi juga harus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tugas guru yang lain yaitu melatih. Nah, ini gurunya sedang melatih muridnya bernyanyi sambil menari. Kemudian membimbing, ya. Jadi seperti yang teacher sampaikan tadi, guru itu tidak hanya mengajar kepintaran saja, ilmu pengetahuan saja, tetapi membimbing anak-anak supaya memiliki sikap yang baik. Contohnya dalam gambar ini, guru membimbing anak-anak untuk antri. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Tugas guru yang berikut adalah menilai. Nah, kalau anak-anak sudah mengerjakan lembar kegiatan yang diberikan oleh guru, maka guru menilai apakah pekerjaanmu itu sudah benar, apakah anak teacher sudah mengerti apa yang sudah dipelajari. Nah, itulah tugas seorang guru. Nah, peralatan mengajar guru. Nah, guru harus mempersiapkan buku untuk mengajarnya, ya, supaya guru itu bisa mengajar dengan baik. Jadi, sebelum mengajarkan ke murid-murid, guru terlebih dahulu belajar dari rumahnya dulu. Baru setelah itu bisa mengajar anak-anak. Nah, apalagi peralatan guru, yaitu mempersiapkan alat peraga supaya menarik, supaya anak-anak lebih gampang mengerti pelajarannya, maka guru membuat alat peraga. Lihat gambar ini. Guru membuat alat peraganya dari boneka, dan masih banyak lagi contoh-contoh media pembelajaran yang boleh disiapkan guru, bagaimana supaya anak-anak tertarik dengan pelajarannya. Kemudian guru harus memiliki alat tulis, ya.
Nah, spidol, pulpen, pensil, dan sebagainya. Nah, karena guru itu banyak menulis-menulis, ya. Lalu yang terakhir, supaya anak muridnya bisa diketahui apakah sudah mengerti apa yang dipelajari, maka guru harus mempersiapkan lembar kegiatan siswa, ya. Nah, jadi saat itulah guru bisa menilai anak-anak sudah paham atau tidak apa yang sudah dipelajari. Nah, anak-anak menjadi seorang guru itu tidaklah gampang. Tetapi menjadi seorang guru haruslah dari hati. Artinya menghadapi anak-anak harus dengan sabar, ya, harus dengan ikhlas supaya bisa mengubah anak-anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang nakal menjadi anak yang baik, dari yang malas harus bisa menjadi rajin dan sebagainya. Jadi pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, ya. Jadi hormatilah gurumu, karena melalui gurulah kamu bisa mendapat pendidikan yang lebih baik, ya. Nah, oke. Untuk hari ini, hari Senin 8 Februari 2021, ayat firman Tuhan kita dalam minggu ini yaitu Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ini firman Tuhan ini mau mengajar kita bahwa semua usaha yang kita lakukan, kalau anak teacher rajin belajar, pasti ada untungnya. Apa untungnya? Anak-anak menjadi cerdas, menjadi pintar, ya. Terus yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya nakal-nakal, ketika mau mendengarkan gurunya, maka lama-kelamaan dia akan berubah menjadi anak yang baik seperti apa yang disampaikan oleh gurunya, ya. Nah, tetapi kalau hanya kata-kata itu hanya akan mendatangkan kekurangan saja. Artinya di situ, Nak, waktu kita bekerja, waktu kita belajar harus sungguh-sungguh. Jangan banyak bicaranya, sedikit bekerjanya, ya. Jadi lebih bagus sedikit berbicara, banyak melakukan. Itulah namanya bekerja dengan jerih payah. Maka kita akan mendapat keuntungan. Kalau kita hanya bicara saja, tidak kerjakan, ya, itu hanya sia-sia saja. Akhirnya kita terlambat, teman-temannya sudah selesai. Nah, seperti itu. Jadi oraet labora, berdoa sambil bekerja, ya. Nah, jadi artinya di situ anak-anak teacher, nah, memang kita berdoa, tapi kita juga harus bekerja, melakukannya. Tidak cukup hanya berdoa saja atau hanya bicara saja, tapi betul-betul harus dilakukan. Itulah yang benar. Amin. Iya. Nah, untuk kegiatan mainnya hari ini, anak-anak, yuk kita mendoakan guru kita ya, supaya mereka membimbing kita dengan baik agar menjadi murid-murid yang bisa menjadi generasi bangsa yang hebat. Kemudian kita berterima kasih kepada mereka yang sudah mengajari kita. Lalu tugas kegiatannya nanti dibuka buku pekerjaan halaman 9 yang yang lalu teacher sudah bagikan kepada anak-anak. Ayo buka bukunya, buku pekerjaan halaman 9. Tebalkan tulisan putus-putus di sana, ya. Lalu coba nanti membacanya, kemudian mewarnai gambar ibu guru dengan cantik.
Dan yang berikut, menghitung berapa jumlah benda. Ya, nanti anak-anak teacher boleh mengerjakannya. Ya, ada di penjelasan teacher tadi, ya. Ada di penjelasan teacher tadi, tapi teacher juga nanti kirimkan di WA grupnya, ya. Kemudian menceritakan kembali tentang pekerjaan guru. Nah, dari apa yang sudah teacher jelaskan tadi, coba ceritakan apa yang bisa kamu pahami penjelasan teacher tentang pekerjaan guru tadi, ya. Nah, semampu anak-anak teacher, ya. Lalu yang terakhir adalah bernyanyi lagu Guruku Tersayang. Selamat pagi. Yang seperti itu ya. Guruku tersayang. Itu ada. Nanti teacher kirim linknya di WA group. Oke, anak-anak teacher, selamat belajar dan tetap semangat ya, Nak. Tuhan memberkati.